الفاتحة الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوب بني الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب أحوال قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يتم بنواب المسلمين بجميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودخل الذاكرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. كتاب Faslun fi fadilati talabil ilmi nafi'. Nah, ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Nah, adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u adnatiha ajni hataha li talabil ilmi uridan bima yasna'u. Artinya bahwasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat suka ia dengan perbuatannya itu. Nah, jadi apabila kita nih menuntut ini suka malaikat. Nah, artinya ia selalu memintakan ampun lawan kita. Ini untungnya. Ya lah, alhamdulillah benar lah. Mudah-mudahan kita kawat terus-menerus mengaji ini. Ada gampangan. Malaikat selalu mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Arti ajnatiha itu merendahkan sayapnya. Artinya ridhonya. Bahasa kita orang kampung tuh ia selalu memintakan ampun kepada Allah. Malaikatnya tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an taqdu'a fata'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalli al-faraqatin. Nah, ini Rasulullah memadahkan lawan kita. Ya Rasulullah, sesungguhnya bahwa berbagi-bagi seseorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu niscaya. Nah, pasti bahasa kitanya terlebih baik daripada bahwa ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, kita nanggainnya belajar. Nah, ini lebih baik, lebih afdal daripada 1000 rakaat. Nah, kita gawi. Misalnya tunggu baik-baikan nih, baik kita duduk. Nah, namun kita sembahyang 1000 rakaat mantaran. Nah, tapi ketika kita menuntut ilmu yang manfaat ini, duduk sebentar ini, ini hebatnya. Ini daripada kelebihan ilmu yang manfaat ini tadi. Nah, untung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqi. Artinya orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Ada gampangan, dijamin Tuhan bahasa kita. Dan jadi orang yang selalu menuntut ilmu itu dijamin Allah rezekinya tadi.
pina cukup nah eta pina teu nyaman kada bahari eta salawas menuntut ilmu ini pina teu nyaman kada pina lapah. Nah ini untungnya orang menuntut ilmu. Ini termasuk kelebihan orang berilmu. Nah, pina teu nyaman, pina bini, pina besayang, salawas menuntut ilmu. Malah dapat samu ulang. Sumpah, ya kali lah. Nah, ada gampangan guys. Salawas menuntut ilmu ini tadi, sekalinya bini namanya nyamui. Ada gampangan. Ungkus ya. Dapat 7 tahu artinya. Bila anak disayang bini, ya menuntut ilmu tadi. Nah, itu termasuk kelebihan ilmu. Nah, ini untungnya. Ya nang kasudahannya kita ayo jaga aja pian belaki ke bini pulang ya. Nah, ya itu. Ini sayang. Nah, ini nang nyaman deh. Ada nang dirungkaunya tuh aja gue menawai aja bisa. Nah, binian dihiga udah dikerokotnya selama. Ini ada ini kata nyerahkan belaki aja pian pulang. Nah, ini orang cinta tuh timbul aja. Nah, ini artinya ini kita nang menuntut ilmu nih. Artinya dah rezeki ini dijamin Allah. Amin hebatnya. Ya julun kekanakan di rumah tah ini nang sekolah nih. Nang ada gampangan dijamin julun nikah ini makan guring. Ya Allah makan guring aja datang aja duit kiriman julun ke anu abah bitan nih. Pada gampangan. Jadi ulun padai ulun nah itu pundak inya itu pundak ikat gitu tadi itu amanah abah mama ikat mau nuntut ilmu ayo harus berhikmat no kayak lagi mensupport dia. Ini hebatnya orang yang menuntut ilmu. Syahdan kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala di dalam kitab At-Tadbir fi Isqat At-Tadbir. Nah ini kitabnya. Apa aja sih? I'lam anna al-ilma haythu ma taqarrara fil kitab al-aziz was sunnati innama al-murad bihi al-ilmu an-nafi' alladhi tuqarinuhu al-khashyatu wa taqnatifuhu al-makhafah. Menjauhi dah. Kan berarti ilmu itu sasat karena kada manfaat. Tuhan menyuruh sembahyang. Sekalinya mengaji situ gak ada sing sembahyang kan. Nah berarti itu kada manfaat ilmu itu. Nah ini kita nah mudahan kawan kita melaksanakan lah. Amin Allahumma amin. Nah gampang berarti ada sudah pedoman hidup kita itu. Tapi bila belajar ilmu kita lain kada membawa takut kepada Tuhan berarti lain. Nah dan kata Syekh Ibnu Ubbad rahimahullah ta'ala di dalam syarah hikam wa'lam annahu qad warada fil kitab wal sunnati min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kathrah wa la yurja usul dhalika illa liman khassat minhu niyyatu wa sihhatu niyyatihi fi dhalika an yakuna 'araduhu fihi talab mardatillahi ta'ala واستعماله فيما ينفع عنده وإشارة الخروج عن ظلمة الجهل إلى نور العلم فهذه النية الصحيحة هي التي تحمد على عاقبتها آجلا وتجنى ثمرتها في طاعة الله عاجلا. Syekh Ibnu Ubbad nih memadahkan lawan kita apa aja sidik. Ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Barang yang tiada terhingga banyaknya. Nah, jadi di Al-Quran itu banyak benar membicarakan kelebihan ilmu, fadilat ilmu dan fadilat ulama banyak di situ. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niatnya pulang. Nah, jadi kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala niat yang ikhlas. Amin. Allahumma amin. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan dikehendakinya dalam menuntut ilmu itu, menuntut akan Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat.
itu pulang begamat pulang kita melatih niat sudah ikhlas, lalu begamat pulang mengamalkan amalan tadi. Ayo. Yaitu nang suruhnya Allah dikerjakan dan larangannya Allah dijauhi. Dan lagi diamalkannya ilmunya tadi, nah pada yang memberi manfaat padanya, dan lagi isyarat keluar daripada kalam jahil kepada tarang ilmu. Bakasnya kita itu di dalam kegelapan, lalu kita menuju dalam keterangan, yaitu ilmu nur. Asalnya jahil kita, lalu dapat ilmu. Maka itulah niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat, dan dapat faidahnya di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Nah ini yang ilmu manfaat, artinya di dunia ini beramal, mengerjakan suruhnya Allah. Ini kadang mengaji meninggalkan suruhnya Allah. Nah luput lain tuh lawan datu kita sudah kan kayak kita ini keuntungan betul diisi pada Tuhan nih ya kan Mbak, iya kan Mbak orang Indonesia nih pada gampang datu somat nih di Palembang lalu sidin ya sidin lawan anak-anak cucuku nih dipilihkan sidin pulang ini ditinggali sidin bahasa kita pulang alhamdulillah benar. Nang kitabnya itu kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Lalu di karang sidin dua sidin di ngaret sidin si harus apa tadi Hidayatul Salikin. Nah untungnya nah ini nang kita turut deh. Ini kita belajar ilmu kebanyakannya kada menggawi suruhnya Allah ini nang umpuk. Padahal di sini ilmu yang manfaat itu yaitu menghasilkan takut kepada Allah. Maksudnya mengerja suruhnya di dalam dunia ini meninggalkan larangannya. Nah ini nang dimaksud nang ilmu nih. Kita tahu mengaji aja ya kalau ilmu dalam ya, ilmu batin, ilmu rahasia aja. Tapi rajin kebiasaan gugur pengamalannya itu kita bisa luput guys. Nah ini nang salah lebih baik. Banyak kayak ini mengaji ya kan, jadi bagus mengaji berkitab juga. Kitabnya pulang namu tabar, artinya orang banyak baru mengetahui. Pada gampangan, untung benar kita ini mensyukuri benar ya lagi. Tapi rajin kita bahanu mahal apa melebihi pada orang menghati ya, mulai double pada, mulai double lamaran. Artinya kada memakai gitsidin kayaknya nah atau ini mutalaah peninggalan sidin bah datu kita kelampaian fikih sabilal muhtadin dan itu cukup benar itu fikih masalah sahabatul amal pada gampang dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata ay al-mughalabata wal muhabati ay al-mufakharah wa taqadduma 'ala al-aqran wa istimalata wujuhin nas ilaik wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai akhiratika bi dunyaka fasaqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfi min qati tariq wa man a'ana ala ma'asiyati walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Ya kajar Imam Ghazali nih. Ini yang sebujuran kitab nanti ini kan saya rasakan kan. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada apa jadi Imam Ghazali. Maka ketahui olehmu bahwasanya jika engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang sama-samamu. Nah, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia ini saya engkau mausahi pada meruntuhkan akan agamamu kada ikhlas menuntut ilmu hendak berpangkat hendak dipuji orang hendak disayang orang ini jasidin meruntuh ya Allah paham sudah kita
dan membinasakan dirimu. Nah, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Sama. Nah, ini orang yang sudah mengajar kada ikhlas. Nah, itu ya juga. Nah, mudahan kita ditulungi Tuhan lah. Amin. Allahumma amin. Artinya nih, beramal, berilmu nih. Nah, maka perjualanmu itu je rugi dan perniagaannya berjualan. Nah, berjualan itu nanti ada laku. Lawan Tuhan. Ya Allah, dunia ini apa ada. Dan orang yang mengajar, nah ya Allah, akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat dan mengikuti ia akan dikau di dalam kerugianmu. Lah, tolong karena juga. Jatuh menolongi, melajari nih. Dan kita selamatkanlah. Amin. Allahumma amin. Dan yaitu dia seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Nah ya kan sama. Kan jadi guru ini berhati-hati juga ya Pak. Ini kata apalagi masalah ilmu nang kabatinan itu. Orang yang pada sembahyang juga jadi juga. Padahal sembahyang dulu artinya makrifat dulu ini tuh lawan Tuhan. Jadi kebiasaan kita sifat 20 dulu tuh ajar ke Tuhan. Kan hanya berarti kita bergambar mahalusi ini kadang kisah di pucuk aja udah langsung. Nah, lalu bingungnya turunnya. Ya nang pas udah turun ya nang enggak apa. Gagal paham jadinya. Nganga. Dikiranya sampai. Nah, ini nang bahaya. Bahaya banyak sudah kayaknya. Dan demikian itu adalah perbuatan maksiat ya. Nah, guru ini nang kanan deh. Nah, jadi kita mudahan bagaimana ini, mudahan kita diberikan keikhlasan. Amin Allahumma amin. Dan barang siapa menolong akan seorang atas perbuatan maksiat dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun maka adalah ia jadi mengikuti di dalamnya. Walaupun kita memadahkan saklima aja. Padahal enggak bagus lalu dipakainya gitu. Nah, kita itu tak umpat juga. Pada gampang aja. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi hidayah duna mujarradir rawaya fa abshir fa inna malaikatis sama'i tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hita al bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Nah, artinya dan jika ada niatmu dan qasatmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah. Oh, ini kita niat ya ah. Tiada semata-mata riwayah. Artinya kada berkisah aja, kada membacakan aja. Mengamalkan nih. Maka sukakan olehmu karena bahwasanya malaikat itu menghampirkan ia akan bagimu sayapnya. Ya karena ya tadi ridho ini ya itu selalu memintakan ampun malaikat itu kepada kita. Nah ini bagi orang yang menuntut ilmu ikhlas. Lawan pulang bagaimana mengamalkannya ikhlas. Dan kita kawal amin. Allahumma amin. Apabila engkau berjalan, oh itu dapat ya. Bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan ya. Nah, artinya menaungi itu arti maksudnya pemahaman sini yaitu selalu mendoakan lawan kita. Dan segala ikan di laut itu pun memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala. Pada gampangan apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Dapat ridhonya makhluk Tuhan yaitu meminta ampun akannya seluruh ikan di laut. Ya Allah lah hebatnya ilmu manfaatnya ya nggak kayak ini. Ini kada apa-apa sih dia dulu mukadimah ini supaya kita paham bahwa ilmu ini tadi sangat larang harganya kan kayak itu. Nah, tapi sedikit aja bang. Ya sebabkan orang mau pilihan juga. Orang pilihannya. Nang kawa menuntut ilmu ini orang yang pilihan juga. Nah jadi kita begamat melatih terus. Barang seminggu sekali barang. Nah, ini zamannya lain, sudah kita siapa? Zaman akhir ini sibuk tadi Pak. Nah ini bahayanya.
Jadi kita begamat pulang melatih kesibukan barang seminggu sekali, ada seminggu 3 kali masing-masing lah sekawannya. Tapi jangan lalu seminggu itu kadang-kadang menuntut ilmu, jangan. Sebab hari ini diberi Tuhan kita ini 7 mati seminggu. Lalu kadang-kadang misalnya dalam seminggu itu menuntut ilmu, naudzubillah min dzalik, kiamat kadang-kadang. Dan ketahui olehmu wahai talib. Nah, talib ini maknanya tuh bahasa kita wahai orang yang menuntut, ya kita menuntut talib dah, talab yatlibu talban, talib orang yang menuntut ilmu yang kayak gitu. Jangan kena wahai talib, di ulun ya talib. Nah, jangan itu marah. Bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu, nah 3 perkara ya sini. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat. Nah, dan tiada menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka mereka itu orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat, yaitu yang dinamakan mereka itu al-muttaqin. Oh, ada gampang lah. Nah, ini yang pertama nih, yang pangkat nih. Kawaka kita pinanya di sini duduk kan kayak betul, bagaimana teh? Dan adakah, dan kan kayak itu ini adab nih. Kita nih menuntut ilmu, bakal akhirat, melainkan karena Allah semuanya anggawi tadi, amal tadi, ilmu tadi dituntut dulu karena Allah, lalu menganggawinya pulang karena Allah. Ini kayak, apalagi sudah tak ada bisi murid, nang pindah banyak ini guru, ada nang hinggap. Kebiasaan kami Allah kada pengmana tidak ada ingat lalu tak umpat aja. Nah ini nak gaya. Nah ya lalu kita ada mulus lagi tak. Nah ini yang abah kurus kumpul indah banget sih bercampur. Nah ini sidin di sini makom mutakin di sini. Nah ini kita. Nah hanya paham kita ya. Kada hendak itu ini. Nah ini bahayanya guru-guru sekarang ini. Timbul ada gina kan yang ingat apakah gina kan partai ya, nah ya saya apa bagus saja bang, punya niat bagus tapi yang kebiasaan aja kada mulus lagi. Nah sebab ini nah tingkat yang pertama orang yang mutakin ini kada itu campuran apa-apa, tuntut ilmu pakai karena Allah semuanya, menuntut karena Allah, memakai karena Allah, lalu kada sing campuran lawan dunia ini. Nah ini tantangannya. Enggak ada mau kita sampai orang pulang. Macam-macam. Nah kita ini mudahan kita selamat lah. Amin Allahumma amin. Ini tingkat yang pertama. Sebab Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, dengan firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Nah ya kalau artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang muttaqin, yang takwa kepada Allah. Muttaqin ini orang yang takwa, yaitu menjunjung perintah Allah, artinya mengerjakan, melaksanakan suruhnya, meninggalkan larangannya. Kan gitu. Jadi orang-orang tua bahari itulah duduknya di sini dasar dihilangi orang atau dasar anu di sini ampun maaf apa Tuhan sudah di sini kayak itu menolak lah. Nah hendak bakal cimpung apalagi hendak bekerja baginya orang ngaji bersintut. Nah ini orang baru mau ini nanti benar nih. Dan lagi firman Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah ya kalah Suratul Baqarah lah ayat 197. Artinya dan apabila dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat. Tuhan menyuruh kita bersama wa tazawwadu, Tuhan menyuruh. Maka bahwasanya yang terlebih baik daripada bekal itu sama tadi yaitu takut akan Allah Ta'ala, takwanya. Yang sudah paham kita di sini begamat ya Allah, artinya nang cagar tuh kita tuh mati, nang cagar sangu kita tuh takwa. Jadi definisi takwa ini seperti dua aja, yaitu mengerjakan suruhnya, meninggalkan larangannya. Tapi begamat itu banyak pun ya beratnya kan, sobar pada
ya Allah Tuhan kan. Jadi kita tuh takwa tuh bang sama kita itu sama nang di hidup nang abadi nih. Tapi kita kebiasaan orang awam ini mah anu kebiasaan kita ini apa jaga ibarat anu tuh kada meyakini kada tapi yakin lawan akhirat tuh. Nah ini kalau aulia Allah tuh ini meyakini bahwa nang hidup nang sebujur hidup ini di sisa. Nah lain benar lawan kita nih. Nah, ada kita keasikan di sini, tapi kita tahu aja juga bahwa dunia ini jangan ditinggal tuh tahu aja. Biar orang kada yakin pasti juga ini. Ya orang mati ya, ada orang hidup banyak, ada mati ada terus. Nah, yakin aja kita, tapi kita ini model terdinding lah. Nah, kada kaya meyakini akhirat itu nang kita tuju. Nah itu pang kita. Nah, tapi kita yang penting mudah-mudahan kita apa jaga ibarat apa ini bagamat lah menanti ya Allah dikit demi sedikit barang sudah Tuhan ini. Nah bagamat deh nggak ya, mbah baru opong belajuan. Mbah menurut mbah artinya sekadar lah. Nang kayak usaha udah alhamdulillah berkurang, udah ada waktu untuk menuntut ilmu alhamdulillah. Muntung ngarannya sudah. Ada gampangan. Yang orang aulia Allah itu lawan dunia ini nya biasa aja, hatinya akhirat melihat. Nah di sini nya yakin sebab inya diberi nur, diberi ilmu tadi, lalu dapat inya mengamalkan ya, dapat inya ilmu yakin akhirat di situ. Itu aja bedanya lawan kita awam nih guys. Nah ada kita ini di sini duduk malah, nah itu. Lalu keasikan. Ya jangan ditawari meninggal atau kita mati bisa pakain aja dulu deh. Nah asik lagi. Amunya orang mutakin kita ditawari mati, wah ini juga kapur. Nah dia orang. Sebab orang memikirkan di sana lebih baik semuanya. Dunia ini kada seujung kuku. Tapi itu kita tahu aja bang. Tapi kita ini makan di hati dengan. Nah mudahan kita dapat dirasakan Tuhan lah. Amin Allahumma amin. Udah gampang. Hebat juga penglai pengamalannya pangkat namanya perjuangan udah gampang. Dan makna takwa itu nah ya yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan akan maksiat seperti yang lagi tersebut. Makna takwa itu yaitu di dalam kitab ini ya nah kena ada nah ini 3 kalau jadi sedikit nah itu yang pertama tuh orang menuntut ilmu nih makom gitu. Makom yang kedua seorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini. Nah karena ilmu lalu lama. Nah ini nih di manakah kita duduknya nih lah dalam 3 nih. Minta kada tahu apa. Jadi bagaimana kita dan karena mendapat kemuliaan dan kemegahan. Nah kayaknya beda di sinilah kayaknya. Karena dia dapat harta ya Allah. Nah maka mereka itu sangat jahat. Nah, maka pindahnya kayak pas deh. Nah, ya. Nah, jadi kita ya tadi banyak-banyak beristighfar lah kepada Allah. Mudah-mudahan berkat kita berbicara di sini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Tapi kita sudah belajar ini lalu bagaimana membagusi kan kita. Nah, supaya kayak yang pertama tadi. Kayak itu benar. Ini kan supaya kita paham di mana makom kita, di mana andakan kita kan kayak itu. Nah, yang kedua tadi ulanglah kita ulangi supaya kita paham. Ajin di sini belum yang ketiga belum lah. Nah, yang kedua ini seorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini. Kayaknya pas benar udah nih. Ya lah. Dan karena mendapat kemuliaan dan kemegahan. Nah, wah ini nih. Wah ini itulah kita sudah jadi guru ya Allah. Datang kita disambut nih nah, lawan minum, lawan makanan. Kalau bahari kita nah, Rasulullah mengajarkan ilmu tuh disambut lawan batu. Padahal gampang, pacah, sidin gigi patah. Nah, ayo, nabi itu. Ada kita wah ini no datang guru-guru ya Allah disambut. Udah kawailah. Nah ini zamannya sudah. Tapi ini padahal bagus bener makanya ini juga pulang. Ya kan? Tapi punya ada paham tak? Nah perjuangan awal Nabi siapa? Nah jadi ini mantap ada guru-guru ini. Nah
Mm-mm. Ada gampangan lah. Ini nah, angka 2 ini nah pinanya pangkat lah. Mendapat kemuliaan dan kemegahan kan, ya kan? Dan karena dapat harta, diberi ulang. Nah, nih. Maka mereka itu sangat jahat, ya Allah. Maka jika dikekalkan olehnya akan kasadnya serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kita sudah alhamdulillah bina kaya di situ dalamnya, yaitu kita bertaubat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama juga nulianya hanya paham kita lah, hanya paham mutalaah makanya. Dan lagi durhaka mereka itu jar kepada Allah. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh, niscaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di alam akhirat itu. Nah, ya Allah hebat kelihatan. Ini orang nambah ilmu tuh, walaupun ini itu jahat, pasti ini akan selamat. Ini sebab ilmu itu tadi, fadilat ilmu ini yang sangat luar biasa. Ya, yang sayang kita tuh pada menuntut. Biar Tuhan kita, dan alhamdulillah benar kan di sini. Ini kita pinur taubat aja. Coba itu orang nambah ilmu. Bampihnya kan jahat kita, bampih. Tapi ini kan dikhawatirkan kalau kalau seandainya mati ya, nah ini bahayanya. Nah, jadi kita berhormat melatih dikit demi sedikit lah mengerjakan suruhnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Mudah-mudahan kawal kita, amin. Allahumma amin. Nah, karena jar orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Subhanallah. Dan dapatlah mereka itu akan keridaan daripada Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih akan mereka yang bersuci daripada najis, daripada dosa. Jadi ini hebatnya orang yang berdosa. Jangan disangka ada pangkat ketika mereka itu taubat kepada Allah, disitulah mereka jadi kekasih Allah. Nah, ini bahayanya kita menyambat di orang misalnya ada bekerja dosa, jangan. Kalau mereka itu taubat, nah ini bahayanya. Yang ketiga kira-kira sadar salah, sangat jemaah. Yang ketiga, seorang menuntut ilmu dan yang menjadikan ilmu itu sebab kepada kebanyakan harta, kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan. Nah, ingat itu dulu lah. Dan insya Allah minggu akan datang kita sambung lagi. Yang ketiga, mudah-mudahan ada berkah, mudah-mudahan kita jawab mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa demi bapak dan keluarga kita, dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati beriman yang sempurna. Bidzalika ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma qudina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina بهداك واجعلنا ممن يسرع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن غلب امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.